Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Maria Angelica Novia Leoni, kakak dari kelas D11, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4 STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Jadi, video kakak kali ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Strategi Belajar Mengajar SD dengan dosen pengampu Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Nah, metode yang akan kakak bahas pada kali ini yaitu metode kooperatif tipe Team Assisted Individuation atau TAI. Selamat menyaksikan. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan metode Team Assisted Individuation atau TAI? Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan bahwa pengertian dari metode Team Assisted Individuation ini menurut dua ahli. Yang pertama, menurut Slavin dalam Isjoni 2009 halaman 12. Model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individuation adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang terdiri dari 4-6 orang anggota dengan struktur kelompok yang heterogen. Kemudian yang kedua, menurut Sudjitno dalam Arwandi 2006 halaman 6, pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individuation adalah metode pembelajaran yang berbentuk kelompok kecil yang heterogen dengan latar belakang cara berpikir yang berbeda untuk saling membantu terhadap siswa lain yang membutuhkan bantuan. Kemudian di sini, Ibu akan menjelaskan komponen metode Team Assisted Individuation. Komponennya ada 8. Yang pertama yaitu Teams. Teams yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri dari 4 sampai dengan 5 siswa. Kemudian yang kedua, Placement Test atau biasa disebut juga dengan tes penempatan, yaitu pemberian pretest kepada siswa atau melihat rata-rata nilai harian siswa agar guru mengetahui kelemahan siswa pada bidang tertentu. Kemudian yang ketiga, kurikulum material, yaitu siswa bekerja secara individu sesuai dengan kurikulum yang ada. Kemudian yang keempat, team study, yaitu tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan oleh kelompok dan guru, bertugas memberikan bantuan secara individual kepada siswa yang membutuhkan. Kemudian yang kelima, team scores and team recognition, yaitu pemberian skor atau penghargaan terhadap hasil kerja kelompok dalam menyelesaikan tugas. Kemudian yang keenam, teaching group, yaitu pemberian materi secara singkat dari guru menjelang pemberian tugas. Kemudian yang ketujuh, fact test, yaitu pelaksanaan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh siswa, biasanya berupa kuis. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir, world class unit, yaitu pemberian materi oleh guru kembali di akhir waktu pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah. Kemudian kita lanjut ke langkah-langkah metode Team Assisted Individuation. Langkah-langkahnya di sini ada 7 langkah. Yang pertama, guru memberikan tugas kepada siswa. Maksudnya di sini adalah guru memberikan tugas agar siswa itu mempelajari materi pembelajaran secara individual yang sudah disiapkan oleh guru. Kemudian yang kedua, guru memberikan kuis secara individual. Tujuannya adalah agar guru mengetahui skor dasar atau skor awal masing-masing siswa. Kemudian yang ketiga, guru membentuk beberapa kelompok. Tujuannya agar guru itu bisa mengelompokkan mereka berdasarkan ras, budaya, suku yang berbeda-beda, serta adanya kesetaraan gender. Setiap kelompok ini terdiri dari 4 sampai dengan 5 siswa. Kemudian yang keempat,
hasil belajar siswa secara individual didiskusikan dalam kelompok. Dalam diskusi kelompok, setiap anggota kelompok itu boleh saling memeriksa jawaban teman satu kelompok. Kemudian yang kelima, guru memfasilitasi siswa. Contohnya seperti guru membantu siswa dalam membuat rangkuman, guru mengarahkan siswa, dan guru memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. Kemudian yang keenam, guru memberikan kuis kepada siswa secara individual. Dan yang terakhir, yaitu guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar juga apa-apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode Team Assisted Individuation. Yang pertama kita akan membahas kelebihannya. Kelebihannya itu ada 6. Yang pertama, siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah pembelajaran. Yang kedua, siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Kemudian yang ketiga, adanya tanggung jawab dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang keempat, siswa diajarkan bekerja sama dalam suatu kelompok. Yang kelima, para siswa akan termotivasi untuk mempelajari materi ajar dengan cepat dan akurat. Dan kelebihan yang terakhir atau yang keenam adalah program dari Team Assisted Individuation ini mudah dipelajari baik oleh guru maupun siswa, serta tidak mahal, fleksibel, dan juga tidak membutuhkan guru tambahan ataupun tim guru. Kemudian kita akan membahas tentang kekurangan dari metode Team Assisted Individuation. Jadi kekurangannya itu ada 2 macam. Yang pertama, tidak adanya persaingan antar kelompok. Siswa yang lemah dimungkinkan bergantung pada siswa yang pandai. Untuk itu, guru harus memberikan bimbingan secara individual. Kemudian yang kedua, bila kerjasama tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka yang akan bekerja hanyalah beberapa siswa yang pintar dan aktif saja. Nah, Ibu juga akan memberikan kepada kalian bagaimana sih cara mengatasi kekurangan dari metode Team Assisted Individuation. Tadi kan kekurangannya itu ada 2. Nah, cara mengatasinya juga ada 2. Cara mengatasi kekurangan yang pertama yaitu adalah guru harus melatih dan memberikan bimbingan kepada siswa yang kurang pandai, agar siswa yang kurang pandai ini juga dapat membuktikan bahwa mereka bisa sama dengan siswa yang lain yang lebih pintar. Berikan mereka motivasi agar mereka merasa diperhatikan dan didukung, sehingga mereka akan berusaha dan belajar. Kemudian cara yang kedua adalah guru harus membagikan subtopik bahasan kepada masing-masing anggota kelompok. Dengan adanya cara seperti ini, siswa yang kurang pandai dan aktif akan berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dan tidak hanya mengandalkan murid yang pintar saja. Murid yang kurang pintar ini juga akan merasa bahwa dirinya dihargai dan diperlukan. Nah, sekarang kita akan membahas contoh penerapan metode Team Assisted Individuation atau TII. Yang pertama yaitu guru membuka kegiatan pembelajaran dengan memberi salam kepada siswa dan berdoa bersama-sama. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Setelah itu, guru menginformasikan model pembelajaran tipe Team Assisted Individuation ini seperti apa. Kemudian guru akan memberikan tes awal kepada siswa untuk mengetahui kemampuannya. Seterusnya, guru akan membagikan siswa ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditentukannya. Setelah itu, guru akan memberikan LKS kepada siswa.
Kemudian guru akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKS tersebut. Setelah itu, guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan soal yang ada pada LKS secara individu. Dalam pengerjaannya boleh berdiskusi dengan kelompoknya, tetapi dalam mengerjakan soal tetap harus secara individu. Setelah itu, guru meminta siswa untuk bertukar hasil pekerjaan dengan pasangannya dan memeriksa jawaban dari hasil pekerjaan anggota kelompoknya. Kemudian guru akan memberikan bimbingan kepada siswa yang sekiranya mengalami kesulitan. Setelah semua kelompok mengerjakan tes tersebut, guru meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan guru akan mengontrol. Kemudian guru akan memberikan tes akhir kepada siswa. Setelah semua siswa mengerjakan tes akhir, guru memberikan penegasan terhadap materi yang sudah dipelajari serta melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru kemudian menginformasikan bahwa penghargaan kepada kelompok yang nilainya baik akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Kemudian guru menutup pelajaran dan memberikan salam kepada siswa. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.